Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab baru dengan judul menyetarakan persamaan reaksi redoks. Redoks itu adalah reduksi dan oksidasi. Nah, sebelum kita bisa menyetarakan persamaan reaksi redoks, kita akan review dulu apa itu perbedaan reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, ada 3 cara membedakan apakah itu reaksi reduksi atau oksidasi. Pertama, kita bisa dilihat dari pelepasan atau pengikatan oksigen. Kedua, dari pelepasan atau pengikatan elektron. Ketiga, kita bisa tahu dari kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi yang disingkat biloks. Nah, kita pakai cara yang pertama dulu. Kita akan membedakan apakah itu reaksi reduksi atau oksidasi dari pengikatan dan pelepasan oksigen. Nah, pertama, ciri reaksi oksidasi itu adalah peristiwa bereaksinya suatu zat dengan oksigen. Bereaksi itu artinya diikat. Contohnya persamaan reaksi yang paling atas ini. 4Fe bereaksi dengan 3O2 menghasilkan 2Fe2O3. Nah, sebelah kiri tanda panah ada oksigen yang bereaksi atau diikat. Maka persamaan reaksi ini dia mengalami reaksi oksidasi. Cirinya karena ada oksigen yang diikat di sebelah kiri. Contoh yang kedua, 2Mn bereaksi dengan O2 menghasilkan 2MnO. Sebelah kiri tanda panah ada oksigen yang bereaksi atau ada oksigen yang diikat. Maka persamaan reaksi ini dia mengalami reaksi oksidasi. Yang kedua, ciri reaksi reduksi adalah proses pelepasan gas oksigen, dilepaskan atau menghasilkan gas oksigen. Di sini ada contoh persamaan reaksi. 2 KClO3 menghasilkan 2 KCl dan 3 O2. Di sebelah kanan tanda panah, di sini ada oksigen yang dihasilkan atau dilepaskan. Maka persamaan reaksi ini disebut dia mengalami reaksi reduksi. Cara yang kedua, kita bisa membedakan dilihat dari pengikatan dan pelepasan elektron. Yang disebut dia mengalami reaksi oksidasi adalah dia yang mengalami pelepasan elektron. Contohnya, Cu terurai menghasilkan Cu2+ dan 2 elektron. Di sebelah kanan tanda panah ada 2 elektron, artinya dia dilepaskan atau menghasilkan. Maka persamaan reaksi ini disebut reaksi oksidasi. Contoh yang kedua, 2Cu terurai menghasilkan 2Cu2+ dan 4 elektron. Di sebelah kanan tanda panah dihasilkan 4 elektron atau dilepaskan 4 elektron. Maka dia mengalami reaksi oksidasi. Kalau yang mengalami reaksi reduksi bagaimana? Adalah dia yang menerima elektron kebalikannya. Contohnya, O2 bereaksi dengan 4 elektron menghasilkan 2O2-. Di sebelah kanan tanda panah ada elektron yang diikat atau bereaksi. Nih. Maka dia disebut mengalami reaksi reduksi. Contoh lain, Cl2 bereaksi dengan 2 elektron menghasilkan 2 Cl-. Di sebelah kanan tanda panah ada elektron yang diikat atau yang diterima atau yang bereaksi, maka reaksi ini disebut reaksi reduksi. Gitu ya. Nah, yang cara ketiga, kita bisa menentukan mana reduksi, mana oksidasi dilihat dari kenaikan atau penurunan biloks. Apa itu biloks? Biloks adalah angka atau bilangan yang menyatakan banyaknya elektron yang telah dilepaskan atau diterima oleh suatu atom dalam suatu senyawa. Nah, setiap atom ini mempunyai muatan yang disebut bilangan oksidasi atau disingkat biloks. Biloks ini ada 2 jenis. Bertanda positif jika atom melepaskan elektron dan bertanda negatif jika atom menerima elektron. Gitu ya. Nah,
Kita harus mengetahui dulu tiap atom itu biloxnya berapa. Di sini ada cara menentukan bilox unsurnya. Pertama, bila unsurnya bebas, maka biloxnya 0, nilainya 0. Bebas ini apa, Bu? Bebas ini dia jomblo atau dia homo, gitu ya. Homo itu dia berikatan dengan sesama jenis. Di sini ada contoh. Yang jomblo adalah Ne karena dia sendiri. Unsur bebas ini unsur bebas yang di udara gitu ya, yang bebas aja di mana-mana, dia sendiri, gak mau berikatan dengan yang lain, makanya dia selalu jomblo, maka biloxnya adalah 0. Di sini ada contoh lagi H2. Ini adalah unsur yang homo. Homo itu alias berikatan dengan sesama jenis. H dengan H berikatan, maka dia juga biloxnya 0. Yang homo, yang jomblo, biloxnya 0. Yang kedua, jika ada ion monoatom. Ion monoatom itu adalah atom yang bermuatan, gitu ya. Biloxnya adalah sama dengan muatannya. Contohnya, di sini ada ion monoatom 1 nih, atomnya monoatom 1. Ada satu atom yang bermuatan, maka biloxnya sama dengan muatannya, maka biloxnya +1. Atau misalnya nanti ada Mg2+, maka biloxnya +2, disesuaikan dengan muatannya. Lalu di sini ada contoh lagi Cl-, maka biloxnya -1, gitu ya. -1 dari mana, Bu? Ini min dikalikan ke 1 koefisien di depan Cl ini. Jadi -1. Terus cara selanjutnya, jumlah bilox untuk semua atom dalam senyawa adalah 0. Jadi total bilox dalam senyawa itu harus 0. Di sini ada contoh Cu dan O dalam CuO itu adalah biloxnya 0. Artinya senyawa CuO ini totalnya harus 0. Didapat dari mana, Bu? Didapat dari kita harus menentukan dulu nih bilox masing-masing atom ini. Ketika dijumlahkan totalnya harus 0, gitu. Contohnya oksigen biloxnya -2, maka Cu harus berapa biloxnya biar totalnya 0? Berarti +2. Karena +2 ditambah -2 total biloxnya 0. Ibu dari mana sih bilox O -2 Cu +2? Nanti ada aturannya selanjutnya ya. Next. Nah, yang selanjutnya, jumlah bilox atom-atom yang membentuk ion poliatomik sama dengan muatan ion poliatomik tersebut. Apa bedanya ion monoatomik dan ion poliatomik? Kalau ion monoatomik artinya atomnya satu atom yang memiliki muatan plus atau minus. Tapi kalau ion poliatomik, si atomnya lebih dari 1. Di sini ada contoh, gabungan atom O dan H membentuk OH. Dia memiliki muatannya negatif. Maka ion poliatomik ini biloxnya sesuai dengan muatannya. Di sini muatannya OH-, artinya biloxnya -1. Min ini dikalikan ke depan. Di depan ini tidak ada angka, artinya koefisiennya 1. Jadi min dikali 1, -1 biloxnya. Selanjutnya, untuk bilox dari golongan 1A dalam senyawa ini, dia memiliki bilox +1 sesuai golongannya. Nih, apa aja, Bu, atom-atom yang ada di golongan 1A? Ada H, Li, NaK, RbCs, Fr. Jika kita membuat jembatan keledainya adalah Hei, Lina, Kawin, Robi, Cemas, Frustasi, untuk memudahkan mengingat. Maka atom-atom ini ketika dia menjadi ion, dia ionnya adalah +1. Jadi H+, Li+, Na+, K+, gitu. Lalu untuk atom golongan 2A, maka dia biloxnya +2. Jembatan keledainya beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. Atom-atom ini jika menjadi ion bermuatan +2. Jadi Be 2+, Mg 2+, Ca 2+, gitu. Selanjutnya ada golongan 3A, dia biloxnya +3. Apa aja atom-atomnya? Disingkatnya adalah Bang Ali gagal intip tuyul. Atom-atom ini akan bermuatan +3.
Jadi Ba 3+, Al 3+, Ga 3+, dan seterusnya. Nah, lalu selain atom-atom itu, yang lainnya memiliki bilox fleksibel. Fleksibel itu artinya tergantung senyawanya. Gitu ya. Berarti apa aja yang memiliki bilox fleksibel itu adalah golongan 4A, golongan 5A, lalu golongan 1A sampai 8B. 1B sampai 8B. Gitu ya. Contohnya, misalnya tentukan bilox atom K dalam KCl KNO3. Nah, K ini, atom K di dalam senyawa ini dia biloxnya +1. Dari mana Bu? Karena dia golongannya golongan 1. Maka bilox K ini dia +1. Bilox K ini juga sama +1. Lalu berapa bilox Mg dalam MgSO4? Lihat Mg di tabel periodik golongan berapa? 2. Maka dia biloxnya +2. Selanjutnya, Ibu kasih contoh yang golongan 4 atau 5A yang fleksibel. Di sini Ibu kasih contoh N. Berapa bilox N dalam NH3? Fleksibel. Didapatlah N-nya itu -3. Dari mana Bu? Kita tentuin dulu atomnya satu-satu ya. Kalau sebelumnya total senyawa itu harus 0, maka kita tentukan dulu berapa bilox H dulu, baru berapa bilox N. Tentukan bilox yang sudah tetap gitu, biloxnya tidak berubah atau tidak fleksibel. Antara N dan H, bilox yang tetapnya itu adalah H. H di sini berapa biloxnya? H golongan 1, maka biloxnya +1. Karena jumlah H-nya ada 3 dikali 3 jadi +3. Nah, kalau H dia +3, harus berapa N biar total muatannya 0? Berarti N itu -3 tuh. Makanya di golongan 4, 5 dan golongan B ini dia fleksibel tergantung si senyawanya. Gitu ya. N di sini -3. Kalau dilihat di sini N golongan 5 tapi dia -3 gitu ya. Contoh lain, Fe dalam FeO dan Fe dalam Fe2O3. Fe ini dia golongan B nih di sini. Gitu ya. Ternyata Fe itu dia memiliki 2 bilox, ada yang +2, ada yang +3. Didapat dari mana? Sama caranya kayak tadi. Senyawa ini totalnya harus 0. Bilox mana dulu yang bisa ditentukan, Fe atau O? Yang sudah pasti adalah O. O golongan 6A, biloxnya -2. Gitu ya. Makanya -2. O di sini biloxnya -2, maka Fe harus berapa biar totalnya 0? Maka +2. Lalu yang kedua, Fe2O3. Tentunya kita tentukan dulu bilox yang sudah tetap, yaitu O. O ini adalah golongan 6A, maka biloxnya -2. Tetapi jumlah O-nya ada 3, maka dikali 3 jadi -6. Yang satu -6, Fe harus berapa biar totalnya 0? Berarti Fe juga +6. Gitu. Bu, tapi hasilnya +3 karena Fe-nya yang +6 itu untuk 2 atom Fe. Kalau bilox itu harus dalam 1 atom, berarti kalau dia biloxnya 6 untuk 2 atom, untuk 1 atom dibagi 2 aja, biloxnya 3. Gitu ya. Next. Ada pengecualian. Kita tahu bahwa H itu adalah golongan 1, maka biloxnya +1. Tetapi H juga bisa dia bermuatan -1 jika dalam senyawa hidrida. Contohnya H dalam NaH dan CaH, dia -1. Bu, gimana dari mana dapatnya? Nih contohnya, kita menentukan bilox H dalam NaH. Atom Na dan H, mana bilox yang sudah diketahui? Dahulukan dulu Na +1, maka hanya -1, itu pengecualiannya. Gitu ya. Ada lagi selain H, ada pengecualian untuk oksigen. Oksigen itu asalnya biloxnya -2, tetapi dia bisa menjadi -1 dalam senyawa biner. Gitu ya, dengan fluor. Bisa juga dia +2 dengan fluor. Gitu. Di sini ada contoh soal.
soalnya adalah bilangan oksidasi krom dalam senyawa K2Cr2O7 adalah krom itu yang mana? Yang K atau yang Cr? Yang Cr, gitu ya. Kita akan selesaikan. K2Cr2O7 jumlah K-nya ada 2, Cr ada 2, O-nya ada 7. Mana dulu yang kita tentukan biloxnya yang sudah kita tahu? Cr itu kita, ini golongan B, kita belum tahu berapa. Itu fleksibel yang akan ditentukan sekarang gitu ya. Nih, kita sudah tahu K golongan 1, maka biloxnya 1, tetapi jumlahnya ada 2. Tuh. Maka dikalikan 2 gitu. Selanjutnya Cr lewat dulu, yang asing lewat dulu. Sekarang O. Oksigen kita tahu dia golongan 6, maka biloxnya min 2. Jumlah oksigennya ada berapa? Ada 7, maka min 2 dikali 7, min 14. Total muatan senyawa ini, total biloxnya harus 0 gitu ya. Maka tinggal kita jumlahkan saja. Di sini plus 2, di sini min 14. Sama dengan 0, berarti Cr-nya berapa? 12. Cr12 ini untuk 2 atom Cr. Ingat, karena ini ada 2. Berarti kalau untuk 1 atom Cr, 12-nya tinggal dibagi 2, jadi 6. Jadi bilox atom Cr di dalam senyawa ini adalah 6. Nah, selanjutnya kita akan menyetarakan persamaan reaksi redoks. Nah, setarakan persamaan reaksi sederhana berikut. Masih ingat tidak prinsip untuk menyetarakan persamaan reaksi sederhana seperti apa? Nah, jika persamaan reaksinya sederhana, dapat disetarakan dengan mudah dengan cara menghitung jumlah atom-atom sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom-atom sebelah kanan. Selain itu, jumlah muatan sebelah kiri harus sama dengan jumlah muatan sebelah kanan. Gitu ya. Nah, di sini soal ini 2H2 bereaksi dengan O2 menghasilkan H2O itu dia belum setara. Dari mana tahu belum setaranya? Ayo kita hitung jumlah masing-masing atomnya. Di sebelah kiri atom H jumlahnya ada berapa? H2. Di depannya ada koefisien 2, artinya 2 dikali 2. Berarti atom H sebelah kiri ada 4. Lalu hitung atom H di sebelah kanan. Di sebelah kanan atom H-nya ada 2 jumlahnya. Selain itu ada atom apa lagi? Dianalisis satu-satu. Oksigen. O sebelah kiri jumlahnya ada 2. Sebelah kanan jumlahnya ada 1 tuh. Dia belum setara, belum sama jumlah atom-atom sebelah kirinya dengan jumlah atom-atom sebelah kanannya. Maka harus disetarakan. Disetarakan dengan cara gimana? Bisa dikali, bisa dibagi. Gitu ya. Nah, gimana caranya? Karena atom H di sebelah kiri ada 4, sementara di sebelah kanan tadi cuma 2, maka caranya tinggal dikalikan aja 2, jadi sama, jadi 4 gitu ya. Sekarang atom oksigen tadi sebelah kiri itu kan ada 2, sebelah kanan ada 1. Karena tadi udah dikali 2, jadi oksigen ini dia memiliki 2 atom dikali 2. Nah, harus bisa membedakan jika angka kecil di belakang itu milik huruf yang di depannya saja, berarti angka 2 ini milik O, artinya O ini dia jumlahnya 2. Nah, sekarang yang H. H ada angka kecil 2 di belakang, artinya jumlah H-nya ada 2, tetapi ada koefisien lagi di depan. Koefisien ini milik huruf-huruf di belakangnya. Berarti di asalnya dia punya 2 hidrogen dikalikan lagi dengan koefisien 2, jadi 4. Nah, gimana Bu sama yang H2O? Lihat. Ada angka 2 kecil di belakang H, berarti angka 2 ini cuma milik H, berarti jumlah H itu 2. Tetapi lihat, jumlah O-nya cuma 1. Tetapi ketika sudah dikalikan koefisien 2, artinya 2 ini milik H, milik O juga, milik huruf-huruf di belakangnya. Jadi H itu berubah, asalnya jumlahnya 2 dikalikan 2 jadi 4.
Terus O ini asalnya jumlahnya 1 dikalikan 2, jadi 2. Jadi atom H di kiri 4, atom H di kanan 4 setara. Atom O di kiri 2, atom O di kanan 2 setara. Ini adalah persamaan reaksi yang sederhana, caranya gampang seperti ini. Bagaimana jika persamaan reaksinya itu rumit dan kompleks? Seperti contoh di bawah ini. MnO4- ada minnya, ditambah Cl- menghasilkan Mn2+, ada plusnya muatannya, ditambah Cl2. Ini reaksinya lebih rumit, lebih panjang dan kompleks, ada muatannya. Bagaimana cara menyetarakannya? Ada 2 cara menyetarakan. Pertama dengan cara bilangan oksidasi. Nah, berarti harus tahu dulu biloks atom-atom yang akan disetarakannya. Kedua, disetarakan dengan cara ion elektron. Berarti nanti dalam perhitungannya akan menghitung elektron gitu ya, atau nama lainnya setengah reaksi. Kita bahas dulu cara bilangan oksidasi. Cara ini dengan menerapkan bilangan oksidasi masing-masing atom. Makanya harus tahu dulu tadi cara menentukan biloks unsurnya. Ada soal, setarakan persamaan reaksi berikut dalam suasana asam, gitu ya. Karena reaksi kimia itu dia bisa berlangsung dalam suasana asam atau basa. Ini soalnya dalam suasana asam. Nih, lihat soalnya. MnO4- bereaksi dengan Cl- bereaksi dengan H+, menghasilkan Mn2+, dan Cl2 dan H2O. Ini dalam suasana asam. Jawab. Langkah pertama, kalian tentukan dulu biloks atom tersebut. Lalu tentukan mana sih biloks atom yang berubahnya. Contoh, kita tentukan satu-satu. MnO4- karena ini ion poliatomik, total muatannya harus -1, gitu kan. MnO, kita tentukan dulu biloks yang tetap itu adalah oksigen. Kita tahu -2, karena jumlahnya 4, jadi kali 4, -2 kali 4 jadi -8. Lalu ini salah ya, harusnya birunya sampai Mn. N-nya juga ini harusnya kecil. Nah, lalu jika oksigennya -8 dan total muatannya -1, maka Mn itu berapa biloksnya? Mn itu biloksnya adalah +7. Jadi +7 ditambah -8 sama dengan -1. Gitu ya. Jadi ini harusnya N-nya kecil, ini angka 2-nya nggak ada ya. Ini salah nih. Ditambah Cl-, Cl bermuatan min, artinya min dikali 1, koefisien jadi -1 sesuai muatannya. Di sini ada H+, plus dikali angka 1 di depan jadi +1, menghasilkan Mn2+, ion monoatomik, berarti biloksnya +2 sesuai dengan muatannya. Lalu di sini ada Cl2, Cl berikatan dengan Cl sesama jenis, biloksnya 0. Lalu ada H2O, H dan O, kita tahu bahwa O itu -2, total muatannya harus 0, berarti H nya itu +2, biar +2 tambah -2 totalnya 0. Langkah selanjutnya, sebelum ke situ, kita tentukan dulu nih. Di sebelah kiri ada Mn, di sebelah kanan juga ada Mn. Sebelah kiri ada Cl, kanan ada Cl. Sebelah kiri ada H, kanan ada H. Tentukan mana biloksnya yang berubah. Kita tentukan dulu Mn, coba. Mn di sebelah kiri 7, di sebelah kanan 2. Oh, ini berubah. Kita tandain, berarti Mn-nya ditandai. Lalu selanjutnya apalagi yang berubah? Cl asalnya -1 menjadi 0.
tandain itu berubah. Nah, langkah kedua, setarakan jumlah atom yang berubah biloxnya. Jadi kita akan menyetarakan jumlah atom yang berubah biloxnya. Yang mana aja tadi? Berarti ini ya, MnO4- dengan Mn2+, lalu Cl- dengan Cl2. Gitu. Yang lainnya tidak usah. Dibiarkan dulu, tetapi nanti di akhirnya juga akan didapat hasilnya. Dari senyawa tadi yang biloxnya sudah berubah ditulis ulang, yang nggak berubah nggak usah dimasukkan. Setelah itu hitung jumlah atomnya. Oke, kita hitung jumlah atom Mn dulu. Mn sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 2. Udah sama ya jumlahnya. Lalu O nggak usah karena di sebelah kanan nggak ada. Selanjutnya kita lihat Cl. Nih, asalnya Cl di atas itu baru 1 kan. Sementara Cl yang di sebelah kanannya sudah 2. Belum setara, maka biar setara Cl yang ini dikalikan 2. Jadi jumlahnya menjadi 2 Cl-nya. Jumlah atomnya. Gitu ya. Muatannya mah nanti belum dihitung di cara selanjutnya. Setelah kita menentukan atom-atom mana yang berubah biloxnya, lalu jumlah atomnya juga sudah setara. Selanjutnya, langkah 3, tentukan jumlah kenaikan dan penurunan biloxnya. Nah, kita tahu ya. Tadi udah nentuin biloxnya dan kita udah tahu mana yang berubahnya. Tarik garis. Mn ke Mn, ini salah ya, harusnya kecil, salah ngetik. Mn ke Mn, tarik garis. Lalu mana lagi? Cl ke Cl, tarik garis. Nah, kita tentuin biloxnya Mn itu dari +7 menjadi berapa? 2. 7 turun menjadi 2, berarti dia turun berapa? 5. Gitu ya. Tadi kita tahu bahwa jika biloxnya turun, itu yang mengalami reaksi reduksi. Selanjutnya yang Cl, Cl dari -2 menjadi 0, artinya naik kan, -2, -1, 0. Dia naiknya berapa? 2, dari -2 ke 0 naiknya 2, atau disebut dia mengalami reaksi oksidasi. Gitu ya. Jadi dalam menyetarakan persamaan reaksi redoks itu, di dalam persamaan reaksinya terjadi reaksi reduksi dan oksidasi berbarengan. Gitu ya, nggak bisa kalau reaksinya cuma reduksi doang atau oksidasi doang, itu salah. Jadi di dalam persamaan reaksinya, di dalam reaksinya dia mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Setelah itu langkah selanjutnya, setarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilox, harus sama. Tadi kan di sini turun 5, di sini naik 5. Nah, harus disamakan, disetarakan jumlahnya dengan cara mengubah koefisien dikali silang dari atom yang berubah biloxnya. Gimana caranya? Nih. Karena ini turun 5, sementara ini naik 2, harus disetarakan jumlah kenaikan dan penurunannya harus sama, maka boleh dikalikan silang. Tadi dia turun 5, berarti tinggal dikali 2. Yang bawahnya juga sama, dia naik 2 dikalikan 5. Nah, angka 2 ini dikalikan, lihat garisnya, menjadi koefisien. Makanya dikali 2, jadi Mn kok dikali 2. Mana lagi tarik garisnya ke kanan, Mn ini juga dikali 2, maka hasilnya ini yang di bawah. 2 MnO4-, ini juga 2 Mn. Lalu sekarang yang oksidasi, tadi 2 dikali 5, maka tarik garis mana aja tuh yang dikali 5 atomnya, yang jadi koefisien. Tarik garis. Nah, ini ya, asalnya 2 dikali 5 jadi 10 Cl. Mana lagi? Nah, ini Cl dikali 5 jadi 5 Cl. Oke. Selanjutnya langkah kelima, hitung jumlah muatan pada setiap ruas. Sekarang kita akan menghitung muatannya, yang plus minusnya. Jika belum setara, muatan disetarakan dengan menambah. Tadi masih ingat ada suasana asam atau basa. Keduanya berbeda.
Jika itu soalnya suasana asam, maka ditambah ion H+ untuk menyamakan jumlah muatannya. Tapi kalau itu suasana basa, maka ditambah ion OH-. Oke. Caranya gimana, Bu? Hitung dulu muatan di sebelah kiri berapa totalnya, lalu hitung muatan di sebelah kanan berapa totalnya. Jika belum sama muatannya, maka ditambah H+ atau OH- sebanyak yang dibutuhkan agar setara. Nih. Nah, tadi soal yang sudah disetarakan tadi ditulis ulang. Lalu kita akan hitung muatannya ya. Sekarang 2MnO4-, berapakah muatannya ini? Ini ada muatannya min, berarti min dikalikan ke depan koefisien 2, berarti muatannya -2 untuk 2MnO4. Lalu geser ke sebelahnya, ada 10Cl-. Dia punya muatan min, dikali koefisien ke depan 10, jadi 10 kali -1 -10. Berarti total muatan di sebelah kiri ada berapa? -10 tambah -2, berarti -12. Sekarang kita hitung muatan sebelah kanan. Sebelah kanan ada 2Mn2+, dia punya muatan tuh 2+ dikalikan 2 koefisien yang di depan, berarti +4. Geser lagi ke pinggirnya, 5Cl2, dia nggak punya plus minus, artinya biloxnya 0. Dan Cl2 ini dia atom yang homo gitu ya, berikatan sesama jenis, maka biloxnya 0 atau muatannya 0. Tuh udah setara belum? Sebelah kiri muatannya -12, sebelah kanan muatannya +4, belum setara. Biar setara gimana? Tambah H+ atau OH-. Nah, soal ini apa? Dia suasananya asam, ternyata kalau asam ditambah H+, sebanyak yang dibutuhkan. Sekarang jika ditambahkan H+, berarti plus itu kan positif. Di sebelah mana kita nambahin H+-nya, sebelah kiri atau kanan? Kalau nambahin plus di sebelah kanan, jadi nanti lebih dari +4 gitu ya. Tetap aja belum setara, maka kita ditambahkan di sebelah kiri. Sebanyak berapa? Tuh. Karena lingkungan reaksinya asam, ditambah H+ di ruas kiri. Sebanyak yang dibutuhkan biar setara. Sebelah kiri tadi ada -12, harus ditambah plus berapa? Biar totalnya +4. Maka ditambah sebelah kiri plus H+-nya yaitu 16H+. Itu ya. Karena 16H+ ini plus dikali 16 plus 16 ditambah -12. Jadi totalnya 4. Maka muatannya sudah setara, di kiri 4, di kanan 4. Tuh, seperti ini. H+-nya ditambahkan di sebelah kiri, gitu ya. Ketika -12 ditambah 16, hasilnya +4. Jadi di sebelah kiri muatannya udah +4, di sebelah kanan muatannya udah +4, sudah setara. Sekarang langkah ke-6, setarakan jumlah atom hidrogen dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Tadi soal tadi yang baru kita setarakan sampai sini. Lalu kita hitung jumlah atom hidrogennya, di sebelah kiri berapa, sebelah kanan berapa. Jika berbeda, maka disetarakan dengan menambah H2O. Pada contoh di atas, ruas kiri memiliki 16 atom H. Coba analisis, ada atom H-nya berapa? Di sini nggak ada H. Di sini ada 16. Sekarang di sebelah kanan ada nggak H? Nggak ada, makanya kita tambahkan H2O. Berapa banyak sih H2O-nya? Harus sama, H-nya 16. Maka di ruas kanan ditambahkan H2O sebanyak 8. Dengan total atom H-nya 16. Tuh, ditambah nih di sebelah kanan H2O sebanyak berapa? Kan di sebelah kiri ada 16 atom H, maka sebelah kanan juga harus 16. Karena di sini H-nya udah 2, maka kita butuh 8. 2 dikali 8, 16. Gitu ya, atom H sudah setara. Nah, setelah beres menggunakan langkah-langkah cara bilangan oksidasi ini, dicek kembali jumlah atom dan muatannya sebelah kiri dan sebelah kanan. Harus sama. Kayak tadi cara yang menyetarakan persamaan reaksi sederhana. Gitu ya. Atom Mn sebelah kiri berapa, sebelah kanan berapa jumlahnya.
Jadi masing-masing atom tentukan masing-masing jumlahnya, kiri dan kanan. Selain itu muatannya juga, muatan kiri dan kanannya harus sama. Nah, jika setelah dianalisis masih ada yang beda, periksa kembali mana jawaban yang salahnya, dibetulkan kembali gitu ya. Karena hasil setara itu jumlah atom-atom di sebelah kiri kanan sama, jumlah muatan di sebelah kiri kanan sama, itu sudah setara. Itu ya, ini persamaan reaksi setara dari soal yang tadi di atas. Memang caranya lumayan panjang, tapi dengan kalau latihan terus nanti akan ingat caranya gimana gitu ya. Ini ada latihan soal yang harus dikerjakan di buku catatan. Gunakanlah dengan cara bilangan oksidasi, setarakan ya. Lalu sekarang cara yang kedua dengan cara ion elektron atau setengah reaksi. Apakah sama langkah-langkahnya dengan cara bilangan oksidasi atau bilox tadi? Tentu beda ya, ini mah menggunakan elektron. Oke, gimana sih langkah-langkahnya? Cara ini dipecah menjadi dua persamaan reaksi, makanya judulnya disebut cara setengah reaksi. Masing-masing disebut ada yang mengalami reaksi reduksi, ada yang mengalami reaksi oksidasi. Kalau tadi cara PBO, penyetaraan bilangan oksidasi yang pertama itu digabung, oksidasi dan reduksinya digabung. Tapi kalau cara ion elektron ini dipisah, dibagi dua, ada yang mengalami reduksi, ada yang mengalami oksidasi. Setelah kedua persamaan itu dihitung lalu dijumlahkan dengan memperhatikan jumlah elektron yang diikat dan dilepas. Jadi pada cara ion elektron ini kita menggunakan konsep pelepasan dan pengikatan elektron. Kalau tadi cara PBO kita menggunakan konsep bilox gitu ya. Ada soalnya, setarakan persamaan reaksi berikut dalam suasana basa. Ini inginnya dalam suasana basa. Soalnya ini, Al tambah NO3- tambah OH tambah H2O menjadi AlO2- tambah NH4+. Langkah pertama, persamaan reaksi dipecah menjadi dua persamaan reaksi dan tentukan jumlah elektron yang diikat atau dilepasnya. Kita tulis dulu reaksi yang mengalami reduksi. Itu ya. Bu kok tahu ini? Ya udah kita hitung dulu masing-masing. Biloxnya NO3- total biloxnya harus -1. Lalu kita tentukan O-2, jumlahnya 3 kali 3 jadi -6. -6 ditambah berapa yang hasilnya -1 plus 5. Itu ya. Terus sebelahnya NH4+, muatannya totalnya +1. H +1 dikali 4 plus 4. Jadi N-nya -3. -3 tambah 4 plus 1. Itu ya. Sekarang tentukan berapa perubahannya dari -5 dari +5 ke -3 itu dia turunnya 8 elektron. Itu ya. Maka kita ditambahkan di sini, ditambah 8 elektron. 8 elektronnya ini adalah diikat, karena ciri reaksi reduksi itu apa? Mengikat elektron. Itu ya, jangan salah nanti. Reduksi dia mengikat elektron. Tadi juga biloxnya naik disebut oksidasi, bilox turun disebut reduksi. Kalau dari elektron ini mengikat elektron disebut reduksi, maka yang melepaskan elektron disebutnya oksidasi. Gitu ya. Ibu kok yang ditulis ulang reduksi oksidasinya enggak semuanya? Enggak. Tentukan saja. Antara Al ke AlO2- hitung dulu tuh biloxnya kayak tadi ya, naik atau turunnya. Kalau turun jadi dia masuknya ke reduksi, kalau naik masuknya ke oksidasi. Lalu mana lagi? NO3- ke NH4-. Karena OH dan H2O atau H+ itu mah nanti di akhir juga diketahui. Gitu ya, dalam langkah-langkah pengerjaannya nanti akan ditentukan. Jadi tidak usah ditulis di sini. Mau cara PBO atau cara setengah reaksi ini, OH, H2O nggak usah ditulis dulu.
gitu. Sekarang yang oksidasi dari Al, biloxnya dia jomblo 0. Lihat AlO2 min, total biloxnya min 1. Oksigen kita tahu biloxnya min 2, jumlahnya 2, maka dikali 2 min 4. Min 4 tambah berapa biar totalnya min 1, jadi plus 3. Nah, kita lihat perubahannya dari Al dari 0 ke plus 3 dia naik 3 elektron. Gitu. Jadi dia mengalami reaksi oksidasi. Lalu si elektronnya disimpan di mana, Bu? Kiri kanan, ingat. Oksidasi melepas elektron, maka 3 elektron ini ditulisnya di sebelah kanan, tanda panah. Gitu ya. Nih. Pada reaksi reduksi ini jumlah penurunan bilox itu sama dengan jumlah elektron yang diikat. Ya, karena reaksi redoks itu mengikat elektron. Pada reaksi oksidasi, jumlah kenaikan bilox sama dengan jumlah elektron yang dilepas, karena ciri reaksi oksidasi itu melepas elektron. Selanjutnya langkah 2, setarakan muatan. Nah, langkah 2 mah muatan dulu ya, tadi mah di PBO muatan di akhir. Setarakan muatan dengan menambahkan H+ jika suasana asam atau OH- jika suasana basa. Oke, kita tentukan dulu masing-masing muatannya. NO3 min dia ada muatan min kali 1, koefisien di depan min 1. Ada 8 elektron juga muatannya min kali 8, min 8. Berarti di sebelah kiri total muatannya min 1 tambah min 8 itu min 9. Kita hitung muatan di sebelah kanan. NH4+ ada muatan plus dikalikan 1 di depan jadi plus 1. Itu ya. Si OH ini yang kuning itu belum ada di soal sebelumnya. Tuh. Ya, yang reduksi tadi belum ada. Cuman NH4+ aja. Karena jumlahnya tadi sebelah kiri 9, sebelah kanan 1, maka harus ditambah biar muatannya setara. Ini soalnya tadi suasana basa, maka ditambah OH-. OH-nya ditambah di mana min? Kalau ditambah sebelah kiri nanti dia makin min, makin besar. Berarti disimpanlah di sebelah kanan. Berapa banyak sih OH-nya? Karena di sebelah kiri min 9, maka kita buat di sebelah kanan totalnya harus min 9. Karena sudah ada plus 1, maka kita tambah 10 OH-. Min kali 10 min 10 tambah plus 1 min 9. Jadi muatan di kiri min 9, muatan di kanan min 9, sudah setara. Setelah muatan setara yang reduksi, lalu yang oksidasi. Yang oksidasi juga tadi soalnya cuma Al menjadi AlO2- tambah 3 elektron. Hitung kita muatannya. Al dia 0, tidak ada plus minusnya 0. Tadi 4 OH- ini belum ya. Kita hitung dulu yang kanan. AlO2-, min dikalikan koefisien 1, min 1. Ada lagi 3 elektron, min kali 3 min 3, sebelah kanan min 1 tambah min 3 totalnya min 4. Berarti sebelah kiri juga harus sama min 4, sementara sebelah kiri tadi baru 0. Maka dengan menyetarakan muatan ini ditambah OH- karena suasana basa. OH-nya sebanyak berapa, Bu? Biar sama seperti yang di kanan min 4, ya udah kita tulis kita butuh 4 OH-. Karena min dikali 4 min 4. Jadi kiri kanan muatannya sudah sama min 4. Langkah ketiga, kita menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O. Jadi sebenarnya cara PBO atau cara ion elektron itu ada kesamaan, cuman urutannya berbeda, gitu ya. Ada yang muatan dulu, ada yang bilox dulu, dan lain-lain. Harus bisa membedakan nanti. Nah, setarakanlah jumlah atom H dengan menambah H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Oke, yang reduksi dulu. Cara ini dibagi 2,5, jadi mengerjakannya satu-satu. Reduksi dulu baru oksidasi dulu. Sekarang yang reduksi dulu. Lihat berapa jumlah H-nya. Berarti yang di atas dulu ya, belum ke bawah. Ada H-nya enggak? Sebelah kiri enggak ada H-nya. Sebelah kanan H-nya ada 4.
Ada lagi nggak? Ini ada H. H-nya sebanyak berapa? 10. Karena koefisien 10 ini milik O, milik H juga. Jadi 10 tambah 4. Di sebelah kanan atom H-nya ada 14. Tapi di sebelah kiri tadi belum ada. Makanya ditambahlah H2O. Sebanyak berapa, Bu? Ya, totalnya harus 14 juga. Karena H-nya udah ada 2, maka ditambahkan koefisien 7. Jadi H2 dikali 7. Jadi H-nya totalnya ada 14. Gitu ya. Jadi atom H sudah disetarakan, sebelah kiri ada 14, sebelah kanan ada 14. Sekarang oksidasi. Tentukan ada atom H-nya enggak. Nah, ternyata di sini ada ya, ada atom H sebanyak berapa? Lihat koefisiennya 4. Kita lihat sebelah kanan. Sebelah kanan ini, coba lihat yang awal tuh, dia belum ada atom H, maka ditambahkan H2O. Sebanyak berapa, Bu? Ya harus sama. Kalau kirinya ada 4, tambah sebelah kanan juga 4 atom H. Gitu ya, penambahan H dengan menambahkan H2O. Di sini H2O-nya H-nya udah ada 2, berarti tinggal dikasih koefisien 2, karena 2 kali 2 4. Jadi atom H pada oksidasi sudah setara, kiri 4, kanan 4 gitu. Lalu yang terakhir itu atom O. Atom O itu biasanya sudah setara otomatis gitu ya. Jadi tidak perlu ditentukan lagi. Nah, setelah itu kita setarakan jumlah elektron yang diikat atau dilepas. Disetarakan itu harus disamain jumlah elektron yang diikat atau dilepas. Kemudian dijumlahkan, dieliminasi. Nah, caranya gini. Tulis tadi hasil dari penambahan yang setelah ditambah H2O. Tulis yang ini. Nah, setelah langkah 3 beres, tulis kembali reduksi atomnya ini ya. Atom-atomnya tulis. Yang mengalami oksidasi atom-atomnya tulis ulang ini. Lalu selanjutnya kita setarakan si elektronnya. Coba dilihat. Di reduksi elektronnya ada berapa? Ada 8 ya. Sementara di oksidasi elektronnya ada 3. Kita akan menyetarakan elektron. Cara selanjutnya itu, disetarakan elektron itu artinya apa? Jumlah elektronnya harus sama. Yang 18, 13 mah beda. Gimana caranya? Ya udah dikaliin. Biar yang atas elektronnya jumlahnya sama dengan yang di bawah. Jika dikalikan, maka semua atom senyawa ini koefisiennya juga dikalikan. Misalnya yang atas kita kali 3, maka semuanya dikali 3, jadi 3 NO3. 8 kali 3 berarti 7 kali 3. Ini jadi 3, ini kali 3. Gitu ya. Jadi kalau 1 dikalikan 3, semuanya dikalikan. Nah, tuh. Nah, yang reduksi dikalikan 3 biar si jumlah elektronnya 24. Karena tadi elektron asalnya itu kan 8, dikali 3 jadi 24. Nah, yang oksidasi juga bawahnya dikali 8, karena awalnya tadi elektronnya itu ada 3 tuh. Biar sama, jadi 24, jadi dikalikan 8. Gitu ya. Karena yang atas dikalikan 3, maka semua koefisiennya dikalikan 3. Jadi 3. Tadi ini 8 kali 3. 7 kali 3. Ini nggak ada koefisien, jadi dikali 3. Ini 10 OH dikalikan 3 jadi 30. Yang bawahnya juga semua dikali 8 jadi 8 AL. Ini 16 OH jadi ini asalnya berapa yang OH? 4. 4 kali 8 jadi 32 OH. Terus ini asalnya koefisiennya 1 jadi 8 dikalikan. Asalnya elektronnya 3 dikali 8 jadi 24. Asalnya H2O-nya 2 dikali 8 jadi 16. Setelah ini dijumlahkan. Nah, dijumlahkannya caranya gimana? Kita akan pakai sistem eliminasi gitu ya. Ada catatannya nih. Buatlah jumlah elektron pada reaksi oksidasi dan reduksi sama. Maka semua koefisien dikalikan. Sudah tadi. Jumlah atom atau molekul yang sama dan berada dalam ruas yang berbeda dapat saling dihilangkan. Itu ya. Jadi untuk atom-atom
ruasnya yang berbeda di kiri dapat dihilangkan dengan ruas yang di kanan. Kita analisis satu-satu. Yang reduksi dulu, di atas ada 24 elektron. Kita lihat di sebelah kanan yang oksidasinya ada nggak elektron? Ada. Jadi bisa dieliminasi itu antara reduksi dan oksidasi, tapi berlawanan ruas. Yang satu di kiri, satu di kanan. Ini ada 24, di sini juga 24, maka kita coret habis elektronnya. Jadi nanti reaksi setara itu udah nggak ada elektron lagi. Analisis lagi, ada H2O sebelah kiri, coba lihat H2O sebelah kanan ada enggak? Ada. Yang satu mah 21 H2O, yang oksidasi mah 16 H2O, dicoret. Maka sisa berapa nih? H2O-nya masih sisa, dikurangi 16. Berarti sisa 5 H2O. Ingat ya, di sini ada 5 H2O sisa. Udah gitu, sekarang lihat ke bawah. Yang oksidasi Al, ada nggak di sebelah kanan ruas reduksi Al? Nggak ada, berarti nggak bisa dicoret. Selanjutnya OH, kita lihat sebelah kanan reduksi ada nggak? OH ada 30, di sini 32, habis 30-nya, sisa 2 OH gitu ya. Setelah itu tulis ulang apa sisanya yang nggak habis dicoret. Berarti ada 3 NO3, tadi nggak dicoret, Al tulis ulang nggak dicoret. Terus tadi H2O masih nyisa 5, tulis 5 H2O. Siapa lagi yang nyisa? OH. OH tadi nyisa 2, tulis 2 OH min. Menjadi di sini juga lihat yang nggak dicoret apa aja, 3NH4+, terus masukin Al2O2 min, masukin. Ini nggak dimasukin lagi karena udah habis dicoret, gitu ya. Jadi reaksi setara dari penyetaraan dengan cara ion elektron ini jawabannya. Jika mau dicek, boleh cek lagi masing-masing atom kiri kanan harus sama. Terus jumlah muatan kiri kanan juga harus sama, gitu. Lalu ada latihan soal lagi untuk menyetarakan, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya akan ada ulangan harian. Biasa 10 soal PG. Tunggu saja sampai muncul di aplikasi, itu ya. Baik, pertemuan kali ini cukup sampai sini. Pertemuan selanjutnya adalah kita akan belajar sel elektrokimia. Kita akan belajar dulu sel volta untuk pertemuan selanjutnya. Ya, pertemuan ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.